rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Berakhirnya pandemi COVID-19 membuat sekolah harus tetap kreatif dan inovatif agar proses belajar mengajar terus berlanjut dan menarik. Seperti yang dilakukan SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Kabupaten Malang, yang menggunakan momen hari pertama masuk sekolah melalui daring dan menggunakan media robotik. Dua robot mengenakan seragam sekolah menengah kejuruan atau SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Kabupaten Malang, disiapkan untuk kegiatan seremoni menggantikan siswa yang sedang mengikuti pembukaan hari pertama masuk sekolah secara daring. Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar siswa mulai dari tingkat dasar dan perguruan tinggi sesuai instruksi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim harus dari rumah menggunakan sarana internet atau daring. Kebijakan itu mendorong sekolah-sekolah di Indonesia harus kreatif dan inovatif agar proses belajar mengajar terselenggara dan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Di hari pertama masuk sekolah ini, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi menyelenggarakan Matasiba atau Masa Ta'aruf Siswa Baru secara daring dan memanfaatkan media robotik yang merupakan karya siswa-siswi dan keluarga besar SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Pembukaan Matasiba SMK Mutu Gondang Legi dihadiri secara daring Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakrianto dan Dr. Insinyur M. Bakrun, Direktur SMK. Kehadiran keduanya untuk memberikan motivasi pada para siswa baru SMK Mutu. Kita menghormati kebijakan dan keputusan dari pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Mas Nadiem Anwar Makarim, yang meminta semua sekolah untuk melaksanakan masa orientasi siswa baru ini di tempat sekolahnya masing-masing dengan menggunakan online atau daring. Dan itu kami laksanakan secara daring ini. SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Kabupaten Malang pada tahun ajaran 2020-2021 menerima sedikitnya 936 siswa dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya dari Jawa Timur, Jakarta, Batam, dan Papua. Mereka terbagi dalam 14 jurusan, diantaranya jurusan listrik, kendaraan ringan, multimedia, mekatronik, farmasi, dan keperawatan. Saat ini, revitalisasi di tingkat SMK se-Indonesia terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Harapannya, lulusan SMK bisa langsung terjun di dunia pekerjaan dengan keterampilan dan sertifikasi yang dimilikinya. Dari Kabupaten Malang, saya Fajarani, iNews melaporkan. Belum berakhirnya pandemi COVID-19 membuat sekolah harus tetap kreatif dan inovatif agar proses belajar mengajar terus berlanjut dan menarik. Seperti yang dilakukan SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Kabupaten Malang, yang menggunakan momen hari pertama masuk sekolah melalui daring dan menggunakan media robotik. Dua robot mengenakan seragam sekolah menengah kejuruan atau SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Kabupaten Malang, disiapkan untuk kegiatan seremoni menggantikan siswa yang sedang mengikuti pembukaan hari pertama masuk sekolah secara daring. Selama masa pandemi COVID-19,
kegiatan belajar mengajar siswa mulai dari tingkat dasar dan perguruan tinggi sesuai instruksi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim harus dari rumah menggunakan sarana internet atau daring. Kebijakan itu mendorong sekolah-sekolah di Indonesia harus kreatif dan inovatif agar proses belajar mengajar terselenggara dan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Di hari pertama masuk sekolah ini, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi menyelenggarakan Matasiba atau Masa Ta'aruf Siswa Baru secara daring dan memanfaatkan media robotik yang merupakan karya siswa-siswi dan keluarga besar SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Pembukaan Matasiba SMK Mutu Gondang Legi dihadiri secara daring Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakrianto dan Dr. Insinyur M. Bakrun, Direktur SMK. Kehadiran keduanya untuk memberikan motivasi pada para siswa baru SMK Mutu. Kita menghormati kebijakan dan keputusan dari pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Mas Nadhim Anwar Makarim, yang meminta semua sekolah untuk melaksanakan masa orientasi siswa baru ini di tempat sekolahnya masing-masing dengan menggunakan online atau daring. Dan itu kami laksanakan secara daring ini. SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Kabupaten Malang pada tahun ajaran 2020-2021 menerima sedikitnya 936 siswa dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya dari Jawa Timur, Jakarta, Batam, dan Papua. Mereka terbagi dalam 14 jurusan, diantaranya jurusan listrik, kendaraan ringan, multimedia, mekatronik, farmasi, dan keperawatan. Saat ini, revitalisasi di tingkat SMK se-Indonesia terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Harapannya, lulusan SMK bisa langsung terjun di dunia pekerjaan dengan keterampilan dan sertifikasi yang dimilikinya. Dari Kabupaten Malang, saya Fajarani, iNews melaporkan. Mimpi Indonesia untuk menjadi negara basis manufakturing dunia diwujudkan dengan salah satunya menerbitkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016, revitalisasi pendidikan vokasi. Dengan instruksi Presiden Jokowi itu, 219 SMK di seluruh Indonesia dibenahi, diremajakan. Namun bukan cuma peremajaan dan sarana-prasarana saja yang dilakukan. Budaya kerja menjadi salah satu bagian penting yang harus diterapkan oleh SMK revitalisasi. Ya, salah satu dari program revitalisasi itu adalah implementasi dan sinkronisasi kurikulum sekolah dengan industri. Sinkronisasi ini dalam rangka untuk adanya sebuah program link and match, keterkaitan dan keterpaduan antara industri dengan yang ada di sekolah. 85% lulusan SMK ini diterima di dunia industri. Sangat membanggakan. Ini contoh sukses revitalisasi. Di sini kan ini guru-guru yang adaptif normatif, tapi yang guru-guru kejuruan itu biasanya langsung di labnya masing-masing. Oh, di labnya masing-masing. Nah, seperti sekolah-sekolah yang berprestasi, dia selalu punya ribuan piala. Ini salah satu capaian prestasi, kita nggak tahu. Kalau satu-satu kita harus jelasin apa saja, nggak selesai-selesai kita bikin vlognya ya. Sekolah ini merubah budayanya menjadi budaya industri yang disiplin dan profesional di setiap langkahnya. Di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang ini, revitalisasi di bidang sinkronisasi dengan dunia industri itu sangat terasa. Salah satunya penerapan jalur hijau ini. Jalur hijau ini sinkronisasi dengan PT Astra Daihatsu Motor. Tujuannya apa? Agar siswa-siswi lulusan SMK ini terbiasa dengan ketertiban dan keteraturan. Karena dengan ketertiban dan keteraturan, produktivitas kerja menjadi meningkat. Jumlah keterserapan tenaga kerjanya setiap tahun, bro? Kita 86% bekerja sebelum lulus. Di beberapa
berapa industri yang menampung? Ada sekitar 64 industri. Ini niru Astra ya Pak ya? Ya, Astra dan Semotor. Jadi kalau dia diterima di Astra, dia nggak kaget karena sudah membudayakan bahasanya juga pakai bahasa Jepang, kultur kerjanya juga pakai kultur sana. Nah, ini jalan ini salah satu kultur kerja yang dibangun. Kalau hijau apa artinya, Pak? Jalur pejalan kaki. Jadi kalau kalian ke sekolah ini, kalian harus tahu jalur hijau adalah jalur untuk pejalan kaki dan harus disesuaikan dengan tanda arah kakinya. Saya tadi salah, saya ambil jalur kiri, padahal jalur kiri itu untuk ke arah selatan. Dan kamu nanti akan ketemu sama petugas-petugas. Siapa namamu? Iya. Tugasmu apa? Menertibkan anak yang nggak di jalur hijau. Kalau ada anak keluar jalur, apa yang kamu lakukan? Ditegur aja. Ditegur. Iya. Kalau tetap melanggar? Ya disangsi lah. Oh, disangsi. Iya. Ini tim Penegak disiplin sekolah. tuh. Saking disiplinnya, coba lihat. Tidak ada anak yang mendahului rombongan kita. Dari sekolah ini kita belajar membentuk karakter siswa didik bisa dilakukan dengan jalur-jalur ketertiban dan keteraturan. Sampai jumpa di SMK lain yang tentu memiliki ciri khas tersendiri. Like, subscribe, komen channel Bisa Apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Silakan yang bisa mendengar suara saya, silakan lambaikan tangan. Oke, baik, semuanya sudah bisa mendengar suara saya. Yang pertama saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fahri SAGMM. Yang kedua, para waka dan staf. Yang ketiga, terutama Ibu Kaprodi kita, yaitu Ibu Sylvia Rahman, selaku Kaprodi di jurusan Perbankan dan UTKP. Serta panitia Mastasiba yang saya cintai dan tak lupa anak-anak sekalian jurusan Perbankan dan UTKP. Alhamdulillah hari ini kita memasuki Mastasiba di hari keempat. Saya harapkan kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Sebelumnya kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin karena masih dalam naungan hadirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Miftahul Jannah. Saya adalah guru dari jurusan UTKP atau perkantoran. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Sylvia. Beliau adalah Kaprodi dari jurusan Perbankan dan UTKP. Sebelumnya saya perkenalkan Ibu Sylvia ini adalah guru di jurusan Perbankan mulai tahun 2011 dan menjabat di Kaprodi itu mulai tahun 2019. Beberapa prestasi yang sudah diukir oleh Ibu Sylvia diantaranya adalah pembimbing LKS Perbankan di tingkat Jatim, kemudian mengantarkan siswa-siswi dari jurusan Perbankan di lomba BOC atau Bank Operation, mengantarkan sampai di juara 1 dan juara 3, kemudian juga mengantarkan menjadi juara 1 final lomba frontliner. Selain itu, Bu Sylvie menjadi finalis lomba perpustakaan tingkat SMK dan SMA se-Jatim. Itulah beberapa prestasi yang sudah diperoleh oleh Ibu Sylvia Rahman. Kita patut berbangga menjadi salah satu siswa-siswi beliau. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti adalah pemaparan materi, yang ketiga testimoni, yang keempat tanya jawab, yang kelima kuis, dan yang terakhir nanti adalah penutup. Oke, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yakni adalah pemaparan materi dari Ibu Sylvia Rahman.
Namun sebelumnya, silahkan bagi kalian siapkan alat tulisnya, baik buku catatan atau pulpennya untuk mencatat beberapa materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sylvie. Selanjutnya kepada Ibu Sylvie, silakan saya persilahkan agar memaparkan materinya. Baik, terima kasih Ibu Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di kompetensi keahlian perbankan dan OTKP. Bisa mendengar suara Bu Sylvie ya? Baik, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Jana, hari ini saya akan memberikan paparan tentang kompetensi keahlian yang sudah kalian pilih, yaitu perbankan dan keuangan mikro, serta otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, di slide yang sudah saya share itu, memang saya menggunakan bahasa Inggris, karena memang untuk jurusan OTKP, anak-anaknya diharapkan menguasai bahasa asing aktif, sehingga saya mencoba menuliskan judul dengan menggunakan bahasa Inggris. Semoga kalian semua memahami ya, about office administration and banking. Jadi segala sesuatu tentang kompetensi keahlian perbankan dan OTKP. Next. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku semua. Saya tulis di situ anak-anak yang istimewa. Jadi kalian itu saya anggap istimewa karena jurusan ini memang selalu setiap tahun mengantarkan prestasi-prestasi sekolah dalam beberapa kompetisi. Jadi perbankan, OTKP itu selalu hadir membawa prestasi untuk sekolah. Maka kalian juga akan melanjutkan tren positif itu, maka kalian saya sebut sebagai anak-anak istimewa, calon-calon entrepreneur muda, karena walaupun kalian basicnya adalah bekerja sebagai pegawai di kantor, tapi tidak menutup kemungkinan kalian akan menjadi pebisnis atau entrepreneur muda, kemudian ilmuwan, cendekiawan. Jadi meskipun kalian bekerja, masih ada peluang untuk melanjutkan pendidikan di universitas yang bagus di negeri ini. Kemudian kalau karir kalian bagus, maka ada peluang menjadi pemimpin perusahaan di Indonesia. Next. Baik, sebelum saya masuk ke kompetensi keahlian perbankan dan OTKP, saya mencoba mengutip definisi sukses dari beberapa tokoh. Di sini ada 4 tokoh yang saya ambil. Yang pertama, sukses itu adalah adanya perubahan dan revolusi. Itu berdasarkan pendapat dari salah satu miliarder pemilik perusahaan Microsoft, yaitu Bill Gates. Nah, sukses itu kalau ada perubahan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Nah, coba kalian nanti berusaha ketika sekolah di SMK Mutu, harus ada perubahan dari sebelumnya di SMP bagaimana, ketika di SMK Mutu nanti bagaimana. Kemudian, sukses yang lain, saya kutip dari pencipta Facebook. Sukses itu katanya bangkit dari kegagalan. Jadi anak-anakku, dalam hidup itu tidak bisa selalu datar dan mulus saja. Jadi mungkin kita akan menjumpai kendala, rintangan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan itu dan meraih sukses yang diharapkan. Kemudian saya juga mengutip satu definisi sukses dari Bapak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim. Beliau menyampaikan bahwa sukses itu attitude-nya oke dan tidak selalu berpatokan pada NEM. NEM itu nilai panas murni kalau zaman saya sekolah dulu. Kalau sekarang mungkin sudah diganti istilahnya dengan UN. Nah, bukan selalu berpatokan pada nilai UN dan ranking, tetapi bagaimana attitude kalian itu betul-betul baik dan bagus di mata orang banyak. Kemudian
sukses yang lain saya kutip dari Thomas Edison. Di situ ada definisi sukses, yaitu 1% inspirasi, 99% keringat. Jadi kalau kalian punya ide 1% aja, jadi itu tidak ada gunanya bila tidak dilakukan atau tidak dikerjakan. Karena itulah ada 99% keringat. Maksudnya ada kerja keras yang kalian lakukan untuk meraih sukses. Baik, kita berbicara tentang sukses tadi ya. Nah, ini yang saya tampilkan adalah beberapa alumni yang hari ini sudah bergabung di forum Zoom ini. Ada Mbak Nurul Faiza dari perbankan, ada Mbak Nur Hayati dari perbankan juga, ada Mbak Melani dari OTKP, juga Mbak Agustina. Mudah-mudahan semua sudah bergabung. Nah, saya beri kesempatan kepada Mbak Nur Hayati yang sudah bergabung untuk menyapa adik-adiknya yang baru masuk SMK Mutu. Mbak Nur Hayati, apakah sudah dapat meng-on-kan videonya? Suaranya, Bu. Baik, bila Mbak Nur Hayati sudah? Ya, sudah. Assalamualaikum. Baik, silakan. Halo, nama saya Nur Hayati. Ya. Saya jurusan alumni jurusan perbankan tahun 2014. Sekarang saya bekerja di PT BPRSI dan Kepanjen Cabang Bandung. Untuk adik-adik semua, selamat bergabung di SMK Mutu ya. Jangan sia-siakan kesempatan belajar kalian. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nur Hayati, karena memang posisinya masih sedang bekerja, jadi tidak dapat bergabung dan memberikan testimoni terlalu lama, tapi setidaknya kalian sudah mengetahui nanti kira-kira kalau sudah lulus dari jurusan perbankan itu akan bekerja di mana. Baik, selamat bekerja Mbak Nur Hayati, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, berikutnya Mbak Melani dari alumni OTKP. Mbak Melani, apakah sudah dapat meng-on-kan videonya? Sudah, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Melani Arisa Putri, asal dari Lumajang. Dulu saya alumni SMK Muhammadiyah 7 Konang Legi, jurusan Administrasi Perkantoran angkatan tahun 2018. Kegiatan saya saat ini adalah bekerja sebagai sekretaris pribadi dari Dr. Iriana Maharani, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher konsultan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Kota Malang. Dan juga saya sedang kuliah semester 3 mengambil jurusan manajemen di Universitas Merdeka Malang. Adik-adik, di sini saya akan memberikan sedikit motivasi dan beberapa tips belajar untuk kalian yang semoga nanti bisa diambil atau diterapkan sama adik-adik sekalian. Hal pertama, untuk meraih kesuksesan adalah dengan belajar. Sedangkan belajar itu sendiri bebas, tidak terkekang oleh waktu, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun kalian mau. Tapi bukan berarti kalian dapat menunda-nunda waktu untuk belajar. Karena adik-adik, pendidikan itu bukan cuma sebatas pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Dan tips belajar yang pertama untuk adik-adik adalah mencari tempat yang senyaman mungkin untuk kalian belajar. Ketika kalian merasa berat untuk beranjak ke meja belajar kalian bisa berpindah tempat. Contohnya, kalian bisa pergi ke samping jendela sambil belajar, sambil menikmati angin dan udara yang sejuk. Yang kedua adalah memperbanyak latihan soal, sehingga dapat mengasah otak adik-adik dan menggali hal-hal yang baru.
ketika kesulitan, nah itu bisa menjadi sebuah bahan baru untuk diskusi dan bisa dipertanyakan kepada guru kalian. Yang ketiga, tipsnya adalah menyiapkan mood booster kalian ketika belajar. Apa yang kalian sukai, ya barangkali cemilan kesukaan kalian. Nah, itu bisa membangkitkan semangat kalian untuk belajar. Atau juga kalian bisa belajar sambil dengan mendengarkan musik. Akan terasa sangat ringan. Yang keempat, adik-adik, tips untuk belajar adalah coba untuk memahami materinya. Jangan dihafalkan. Karena dengan mengerti pasti akan lebih mudah keingat daripada menghafal. Adik-adik, dalam kondisi pandemi seperti ini, gunakanlah waktu kalian semaksimal mungkin ketika berada di rumah. Apalagi kan kalian sudah mempunyai gadget-gadget yang sangat canggih kan. Nah, gunakanlah gadget kalian itu untuk hal yang positif. Ya, barangkali kalian bisa mengunduh Kuiper video ataupun itu ruang guru untuk menambah wawasan kalian. Nah, itu mungkin beberapa tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kalau tertarik, silakan dicoba. Barangkali itu cocok dengan kalian. Terakhir, dari saya, jaga kesehatan adik-adik ya. Sering cuci tangan. Dan kalaupun keluar, itu wajib untuk memakai masker. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Melani. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Oke, karena Mbak Melani juga sedang bekerja, maka mungkin tidak dapat bergabung terlalu lama dengan kelas Zoom kita. Berikutnya ada satu lagi alumni dari perbankan, yaitu Mbak Nurul Faiza. Mbak Faiza, apakah sudah dapat meng-on-kan videonya? Oke, Bu. Kedengeran enggak, Bu? Ya, sudah jelas sekali suaranya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adikku, mahasiswa baru SMK Muhammadiyah 7, angkatan 2020 ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza, biasa dipanggil Faiza, alumnus jurusan perbankan SMK Muhammadiyah 7 Gondalgi, angkatan 2018. Di sini Mbak tidak bisa merangkai kata-kata sebaik Mbak Melani tadi, tapi sedikit bercerita. Oh ya, Mbak sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Sastra Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah masih tetap bertahan sampai semester 5 ini. Untuk kegiatan sekarang tidak jauh berbeda dari dulu ketika SMK, masih aktif di beberapa organisasi dalam dan luar kampus, termasuk di dalamnya menjadi co-founder Gerakan Ahli Sedekah Malang, menjadi bagian dari Duta Hijab Radar Malang. Qadarullah tahun ini mendapat amanah. Juga kemarin baru saja purna tugas sebagai Wakil Ketua 2 Asrama Putri Universitas Negeri Malang, di jurusan juga masih aktif di bidang penalaran. Nah, apa yang mau Mbak bagikan di sini adalah, betul kata Mbak Melani tadi, ketika sampean semuanya sudah memutuskan untuk masuk ke SMK Muhammadiyah 7 Gondalgi, Mbak harap kalian benar-benar meluruskan niat kenapa kalian kok masuk SMK Muhammadiyah 7 Gondalgi. Jika niat kalian terbatas untuk mencari pekerjaan atau menambah relasi, saya rasa tujuan itu bisa diluaskan lagi. Tapi tujuan utamanya perlu diingat, kenapa adik-adik kok masuk SMK Mutu, yakni untuk menuntut ilmu dan beribadah. Nah, nanti ketika tujuannya itu sudah jelas, kalian bisa meraih tujuan-tujuan yang lainnya dengan mudah. Kenapa Mbak Faiza bilang seperti ini? Karena dulu ya pernah di posisi kalian semuanya, masuk SMK dengan nama yang sudah tinggi, pasti angan-angannya itu sangat tinggi. Ekspektasi orang, tetangga itu juga sangat tinggi. Oh, ini anak perbankan, pasti nanti lulusannya jadi banker. Oh, ini anak OTKP, pasti nanti kerjanya di kantoran, jadi sekretaris, kayak gitu-gitu.
Nah, yang mau saya tekankan adalah kembali lagi tadi niatnya apa? Nah, niatnya lillahi ta'ala menuntut ilmu. Jadi jangan batasi ilmu adik semuanya terbatas di kelas aja. Karena ilmu-ilmu kehidupan itu masih banyak, apalagi di SMK Mutu Gondalgi. Sedikit bercerita, dulu ketika di SMK Mutu, Mbak ini bisa dibilang lumayan aktif di organisasi, di IPM dulu, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di pengurus masjid, di jurnalistik, di English Club, di Banking Club, dan di grup LKS dan lomba-lomba gitu. Lombanya apa? Lombanya kebetulan saya fokuskan di English Speech Competition, Storytelling, dan Business Plan. Setelah itu, di kelasnya juga tidak boleh sampai lepas. Biasanya kan anak kalau organisasinya ikut, lomba ikut, bakalan agak keteteran di pelajaran. Tapi kembali lagi nih, niatnya adik-adik itu apa? Ikut lomba, niatnya apa? Boleh, niat juara itu boleh. Tapi kembali lagi, semuanya niatnya ibadah dan improve diri, gitu ya. Nah, setelah Mbak Faiza ikut organisasi, ikut lomba-lomba, qadarullah karena bimbingan Bapak Ibu Guru bisa sampai di titik regional sampai nasional, sampai di titik Mbak Faiza diberikan kesempatan melalui SMK Mutu untuk mengikuti salah satu program pertukaran pelajar tahun 2017, waktu itu posisi kelas 2 SMK, Mbak Faiza diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu member dari Sakura Science High School Program, itu program pertukaran pelajar untuk di Tokyo. Nah, setelah tadi di Tokyo terus sertifikat organisasi, sertifikat lomba, dan juga nilai raport yang bagus, adik-adik bisa nih yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ada privilege yang bisa adik-adik dapatkan. Privilege-nya seperti apa? Berupa kemudahan untuk masuk ke jurusan yang adik-adik inginkan. Misal Mbak Faiza dari dulu memang niat untuk masuk Universitas Negeri Malang jurusan sastra Inggris. Tapi di SMK banyak nih yang meremehkan Mbak Faiza karena SMK jurusan perbankan di mana tidak linear gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sampean cari cara lain. Jangan mentalnya tuh jangan mental kalahan, jangan mental menyalahkan keadaan, tapi kalian harus mentalnya itu mencari peluang, bagaimana aku harus menuju ke posisi itu. Oke, aku jurusan perbankan, tapi aku ingin sastra Inggris, jadi aku harus ikut lomba-lomba bahasa Inggris nih, karena aku suka bahasa Inggris dan matematika saat itu. Nah, setelah dari sertifikat sastra Inggris, dan kebetulan ada sertifikat pertukaran pelajar, nanti ada SNMPTN, SBMPTN, ada banyak sekali beasiswa, bidik misi, dan lain-lain. Nah, waktu itu Mbak Faiza juga, alhamdulillahnya, SMK Mutu memang banyak sekali mengambil andil di dalam SNMPTN Mbak Faiza, karena sertifikat-sertifikat dari SMK dulu sangat menunjang. Jadi di satu jurusan itu terhitung ada 3 anak SMK, dan salah satunya itu Mbak Faiza. Nah, itu tadi. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi yang mau Mbak Faiza tekankan lagi kepada semuanya, maksimalkan semua sarana prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah 7 Gondalgi. Kalau dulu Mbak Faiza itu sering sekali memberi sharing dengan teman-teman yang sevisi gitu ya. Ayo, pokoknya kita habiskan uang SMK Mutu buat kita kemana-mana, ke Surabaya, kemana sampai ke luar negeri, wis habiskan saja semuanya gitu ya. Kan banyak tuh anak yang mindsetnya, oh uangnya SMK Mutu ini banyak loh gitu, tapi aku nggak dapat apa-apa. Nah itu tadi, jangan jadi mindset yang kayak gitu. Cuman mindsetnya harus diganti. Wah SMK Mutu ini uangnya banyak, berarti aku bisa kemana-mana nih dengan uang ini gitu. Terus buat adik-adik yang ekonominya menengah ke bawah nih, jangan pernah pesimis karena keadaan, jangan salahkan keadaan. Karena Mbak Faiza itu juga disimpulkan ya. Ya, kesimpulannya, teman-teman luruskan niat ketika memasuki SMK Mutu, karena Mbak Faiza yakin orang tua teman-teman semuanya dan teman-teman semuanya sudah terpilih untuk masuk sekolah yang benar-benar menurut saya bisa mengasah kalian baik dari sisi akademik dan akhlak. Tetap semangat,
saya tunggu adik-adik semuanya memberi testimoni di tahun-tahun selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Faiza. Tipsnya banyak sekali, keren-keren semua. Jadi perlu saya informasikan juga kepada anak-anak yang baru masuk. Mbak Faiza ini juga salah satu alumni perbankan yang saat di sekolah juga banyak menorehkan prestasi, termasuk salah satu yang diceritakan tadi menjuarai speech contest sehingga mengantarkan Mbak Faiza untuk studi exchange ke Jepang. Maka tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak perbankan yang sekarang kelas 10 yang punya passion di bahasa Inggris, ayo kita belajar bareng-bareng di SMK Mutu, ikuti semua kompetisi. Nah, maka kalian juga bisa sukses seperti Mbak Faiza. Baik, saya melanjutkan materi ya. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa testimoni tadi, tentu di pikiran kalian sudah tergambar ya. Nanti kalau lulus dari SMK Mutu, jurusan perbankan atau OTKP, ternyata tidak hanya dapat bekerja, tapi dapat melanjutkan. Nah, boleh kalian pertimbangkan dari sekarang, nanti setelah lulus saya ingin bekerja ataukah mau melanjutkan. Dan itu dua-duanya boleh di SMK itu sangat bisa. Baik, nah saya perlu menyampaikan program unggulan untuk perbankan dan OTKP. Di sini ada 3 program unggulan. Yang pertama adalah kelas industri. Kelas industri ini biasanya satu kelas khusus yang akan dibimbing dan dibina oleh industri pasangan yang bekerja sama dengan sekolah. Kemudian link and match, IDUKA, ini adalah industri, dunia usaha dan dunia kerja yang bekerja sama dengan 2 kompetensi keahlian ini. Ada Bank BNI, ada Bank Jatim, ada juga perusahaan-perusahaan besar yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian program unggulan yang ketiga yaitu produk atau teaching factory. Produk ini SMK Mutu mencanangkan satu jurusan satu produk. Nah, untuk jurusan perbankan kita sudah memiliki Bank Mutu yang mana di sini sudah membuka kesempatan untuk menyimpan dana bagi anak-anak atau sivitas sekolah. Selain itu juga menyediakan pembiayaan, jadi seperti bank mini. Nah, ini juga bisa dijadikan media untuk belajar kalian. Sedangkan OTKP kami juga menyediakan salah satu fasilitas di situ seperti yang digambar itu ada payment corner. Jadi di sana menyediakan jasa pembayaran listrik, membeli pulsa dan lain-lain. Itu bisa dibantu anak-anak OTKP. Nah, selain itu banyak juga keterampilan lain yang akan diberikan di SMK Mutu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja pasangan. Jadi masing-masing kompetensi keahlian itu memiliki lembaga atau industri pasangan yang bekerja sama dengan sekolah. Yang saya sebutkan ini hanya 4, tapi selain itu masih banyak. Cuman yang saya tampilkan paling menonjol di sini adalah 1 BNI Syariah. Ini nanti berpasangannya dengan perbankan. Kemudian Bank Jatim Syariah, di sekolah juga ada corner atau seperti kantor bank mini yang betul-betul dikelola oleh Bank Jatim Syariah, sehingga kalian nanti dalam proses belajar di sekolah, selain belajar teori di kelas, kalian dapat melakukan praktikum di Bank Jatim Syariah yang ada di sekolah. Kemudian ada juga Ikatan Sekretaris Indonesia, ini adalah industri pasangan untuk kompetensi keahlian OTKP. Kemudian yang satu lagi CV Citra Prestasi Gemilang, ini juga sebuah perusahaan yang digandeng oleh sekolah, yang mana perusahaan ini menyiapkan anak-anak OTKP untuk menjadi sekretaris pribadi, untuk menjadi IO, untuk menjadi manajer atau administrator di perusahaan-perusahaan. Nah, berbicara tentang SMK, tentu yang menjadi fokus dan selalu menjadi diingat adalah setelah lulus adalah bekerja. Nah,
Yang saya tampilkan di sini hanya 4, bukan berarti pekerjaan kalian nanti peluangnya hanya 4 ini. Banyak sekali sebetulnya, hanya ini secara umum. Yang pertama itu sekretaris, kemudian arsiparis, kemudian resepsionis, dan manajer. Ini peluang kerja untuk kompetensi keahlian OTKP. Selain itu banyak sekali, seperti event organizer bisa, kemudian jadi manajer juga bisa, atau posisi-posisi yang di kantor itu juga bisa kalian dapat menjadi pekerjaan kalian ketika lulus nanti. Sedangkan untuk peluang kerja di perbankan, nah pasti yang dipikiran kalau nanti lulus dari kompetensi keahlian perbankan pasti bekerja di bank. Nah itu yang saya tampilkan beberapa contoh customer service dan teller di Bank BNI Syariah. Nah itu di antara gambar itu saya tulis beberapa posisi atau jabatan yang mungkin kalian nanti peroleh ketika lulus dan ingin bekerja di lembaga keuangan. Mungkin menjadi customer service, teller, kemudian di back office, account officer, dan funding officer. Nah ini juga menjadi peluang kerja untuk perbankan. Jadi selain bekerja di bank, kalian juga dapat memperoleh pekerjaan di lembaga keuangan non-bank atau bukan bank seperti apa? Pegadaian, koperasi, asuransi, dan lain-lain. Semua yang berkaitan dengan keuangan kalian dapat masuk di sana. Nah, untuk menjadi lulusan SMK yang kompeten, perlu saya sampaikan nanti ketika kalian belajar maka akan diberikan hard skill, soft skill, dan kemampuan integritas diri. Jadi hard skill itu biasanya diukur dari nilai-nilai yang kalian dapatkan. Kemudian soft skill itu karakter yang kalian miliki seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Nah, untuk memberikan hard skill, kami memberikan penguatan materi kejuruan. Di situ banyak sekali itu nama-nama mata pelajaran yang ada di kompetensi keahlian perbankan. Di situ saya tulis PKM, itu adalah singkatan dari perbankan dan keuangan mikro. Yang saya beri warna berbeda, itu adalah mata pelajaran pengembangan yang tidak ada di sekolah lain. Jadi kami punya mapel atau pelajaran tambahan khusus yang berhubungan dengan skill masing-masing anak, seperti basic skill for frontliner. Itu berarti keterampilan khusus yang diberikan untuk menjadi frontliner. Kalau di bank itu frontliner ada customer service, ada teller. Next. Penguatan materi untuk kompetensi keahlian OTKP juga sama. Di situ banyak sekali, namun ada juga mapel khusus yang menjadi keunggulan, yaitu basic skills for secretary yang ada di bawah gambar PC dan HP itu di bagian bawah. Nah, nanti itu menjadi mapel unggulan kompetensi keahlian OTKP. Kemudian yang sebelah kanan juga ada business IO. Jadi kami juga memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki bakat untuk mengatur sebuah acara, maka kami nanti akan datangkan tim yang bisa mengajari tentang itu. Nah, ini suasana praktek di laboratorium OTKP untuk yang perbankan juga tidak jauh berbeda dengan ini. Next. Nah, untuk praktek di laboratorium, kami menggunakan budaya industri yang diterapkan di setiap lab. Saya kira mungkin kalian sudah sempat mendengar beberapa hari yang lalu ketika ada materi-materi lain, tetapi saya akan kupas sedikit saja terkait 5S. 5S ini mengadopsi dari Jepang, maka bahasanya menggunakan bahasa Jepang. Yang pertama itu seiri. Seiri itu kalau bahasa kita ringkas. Jadi ketika kita sudah di laboratorium, kita harus menghilangkan barang-barang yang tidak digunakan. Maksudnya bukan dibuang, yang pasti tidak, barang-barang yang tidak digunakan itu tidak boleh ada di sekitar kita ketika kita bekerja atau latihan bekerja. Kemudian yang selanjutnya
Seiton itu rapi, jadi ketika bekerja biasakan rapi, hanya menggunakan barang-barang yang dibutuhkan saja, kemudian menempatkan barang-barang ke tempat semula. Kemudian selanjutnya ada seiso atau resik. Resik itu sudah sangat identik dengan bersih ya, sama dengan bersih. Jadi ketika bekerja juga kita dituntut untuk bersih. Labnya sudah bagus, maka kita harus memiliki budaya bersih, harus menanamkan kebiasaan bersih agar lab tetap terjaga. Kemudian yang selanjutnya seiketsu atau rawat. Jadi ketika kita menggunakan alat-alat di lab, kita juga ikut merawat, jangan sampai barang-barang yang kita gunakan menjadi cepat rusak karena yang menggunakan kan banyak. Maka itu nanti di lab itu ada SOP-nya. Jadi kalau kalian nanti masuk lab, duduknya itu sesuai dengan nomor absen masing-masing, sehingga nanti akan kelihatan barang ini, komputer ini, siapa yang menggunakan, kalau ada kerusakan dia yang bertanggung jawab. Yang terakhir setsuke atau rajin. Jadi semua pekerjaan tadi harus dilakukan secara rutin setiap hari. Next. Nah, ini sekilas saja tentang praktek industri. Jadi ketika nanti kalian menuntut ilmu di SMK itu tidak hanya ilmu-ilmu teori atau praktek di laboratorium yang diberikan, nanti di kelas 11 kalian akan melakukan praktek industri. Nah, itu contoh saja, ada yang di BPR Daya Arta Mentari, ada yang di pemerintah Kota Malang, ada juga di Bank Mega Syariah. Nah, ini kegiatan lain untuk mengenalkan kalian dengan lembaga atau IDUKA, maka kami mengadakan kunjungan industri. Nah, ini untuk perbankan, kemarin anak-anak kami ajak ke Bank Indonesia. Kemudian ada lembaga lain untuk kunjungan industri untuk perbankan, ada Universitas Muhammadiyah Malang untuk menunjukkan bagi yang memiliki keinginan untuk melanjutkan studi. Nah, table manner course ini bagian dari kunjungan industri untuk kompetensi keahlian OTKP. Nah, ini biasanya di kelas 10 anak OTKP kami ajak ke hotel untuk melihat bagaimana proses jamuan makan formal. Nah, karena sebagai seorang sekretaris dituntut untuk memiliki keahlian yang satu ini. Jadi ketika diajak meeting keluar oleh direkturnya, sudah bisa menyiapkan makan malamnya. Jadi ketika makan malam sambil meeting itu harus bagaimana? Tata caranya diajarkan di table manner course ini. Nah, ini sekilas saja ketika belajar di kelas. Nanti kalau ingin tahu nanti kelasnya perbankan di mana, ruang belajarnya bagaimana, ini saya tunjukkan sekilas saja. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Mbak Faiza juga menyampaikan, ketika kalian memiliki peluang atau kesempatan untuk mengikuti kompetisi, maka jangan sia-siakan itu. Jadi setiap tahun anak-anak perbankan itu selalu menjuarai kompetisi-kompetisi seperti ini yang levelnya nasional. Itu yang sebelah kiri itu adalah lomba Bank Operation Competition level nasional di Surabaya, juara 1. Yang sebelah kanan itu lomba frontliner tingkat nasional juga juara 1, 2, 3, mereka dapatkan semua. Nah, apa sih manfaatnya ketika kalian mendapatkan juara? Salah satunya seperti yang Mbak Faiza cerita tadi, sertifikat kalian itu dapat digunakan untuk masuk ke universitas negeri yang kalian ingin masuk di dalamnya. Jadi ketika kalian nanti mencoba mengikuti kompetisi atau lomba-lomba, maka akan dapat bonus khusus. Ketika mungkin tidak hanya ingin bekerja sambil kuliah, kalian punya modal yang dapat digunakan untuk masuk universitas. Saya rasa materi saya cukup. Nanti setelah ini Bu Jana akan mempersilahkan bagi kalian yang ingin bertanya, dan di paling akhir nanti mungkin ada kuis yang akan kami berikan untuk kalian. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Silvi yang sudah memaparkan materi tentang jurusan kita. Oke, sesi berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi kalian yang punya pertanyaan kepada Ibu Silvi, boleh klik raise hand di tombol HP kalian, atau silahkan boleh klik pertanyaan kalian di chat.
Silakan yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Ada Mas Ahmad Ilham Yusuf dari Perbankan. Oke, Mas Ahmad Yusuf, silakan. Assalamualaikum. Pertanyaannya. Itu apa? Pas melamar kerja di perbankan itu paling dominan di seleksi hard skill, soft skill atau integritasnya, Bu? Oke, terima kasih Mas Ahmad Ilham Yusuf. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau kita mau kerja di bank itu seleksinya yang paling dominan itu soft skill, hard skill atau yang lain. Silakan Ibu Sylvie untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad. Baik, terima kasih Mas Ahmad Ilham. Boleh tahu dari mana, Mas Ilham? Mas Ilham bisa mendengar Bu Sylvie? Mas Ilham dapat mendengar Bu Sylvie, kalau boleh tahu dari mana? Dari Kademangan. Oh, Kademangan. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Nanti kalau kita bekerja di bank, yang paling dominan mana? Baik, sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pak Wika. Nah, yuk kemarin Mas Ilham ikut atau tidak? Ketika materi disampaikan oleh Pak Dirjen Vokasi, untuk bekerja itu sekarang semua aspek penilaian itu harus seimbang, baik hard skill, soft skill maupun integritas. Khusus yang di bank, karena bank ini berhubungan dengan kepercayaan masyarakat, maka ketika tahap tes akhir itu lebih ditonjolkan pada integritasnya. Gitu. Jadi intinya semuanya harus seimbang, skill bagus, soft skill bagus, integritasnya juga bagus. Gitu ya Mas Ilham? Oke, terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya. Saya beri kesempatan lagi, kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung chat aja pertanyaannya di kolom chat ya. Ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin tidak ada bencana. Sudah cukup? Sudah cukup ya, berarti pemaparan dari Bu Sylvie sangat jelas sekali dan bisa kalian pahami dengan baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka sekarang adalah sesi kuis. Bagi kalian nanti akan ada 3 pertanyaan ya Bu Sylvie. Silakan bagi kalian tadi yang sudah mendengarkan materi dengan baik, langsung aja nanti setelah diberikan pertanyaan, langsung jawab pertanyaan di kolom chat. Maka nanti akan 3 pemenang yang jawabannya benar dan tercepat akan menjadi pemenangnya. Nanti hadiahnya akan kami berikan ketika kalian sudah masuk sekolah. Oke, siap dengan pertanyaan hari ini ya. Oke, dengarkan baik-baik. Pertanyaan yang pertama, peluang kerja untuk jurusan OTKP. Silakan langsung aja jawaban kalian klik di chat ya, ketik aja. Pertanyaan pertama, peluang kerja untuk jurusan OTKP apa saja? Oke, pertanyaan kedua, iduka pasangan atau industri dunia kerja untuk di jurusan perbankan yang kita miliki. Silahkan jawab aja. Iduka pasangan untuk jurusan perbankan. Sudah jelas? Pertanyaan yang ketiga adalah 2 mapel unggulan untuk jurusan perbankan atau OTKP. Seperti yang sudah dijelaskan dari Bu Sylvie tadi, kita punya mapel unggulan yang tidak diberikan di sekolah lain. Silakan ketik aja mapel unggulan itu apa aja, langsung di kolom chat. Sudah jelas semua? Oke, terima kasih. Nanti akan kami lihat siapa pemenang untuk kuis kita di jurusan perbankan atau OTKP. Oke, karena keterbatasan waktu dan semuanya sudah kita lalui bersama, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah menyelesaikan masa sidang untuk hari yang keempat. Terakhir
terakhir kalinya, saya, Bu Jana dan Bu Silvi, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.